ashabihi ajma'in, amma ba'd. Yang kami muliakan para habaib, para alim ulama, para kiai, para asatid, terkhusus Habib Abu Bakar bin Umar Al-Hamid, Habib Ahmad bin Abdullah Al-Kaf, Habib Hamzah bin Abdullah Al-Jufri, Habib Muhsin Ba'ali, Habib Husain bin Hud Al-Habashi, para habaib yang lain, yang muda-muda, yang tampan-tampan, yang belum berkeluarga, mudah-mudahan cepat berkeluarga. Ini Habib, ini yang depan-depan nih ganteng-ganteng nih belum. Al Habib Muhsin sudah, jangan colek-colek. Para asatid, terkhusus Kanda Kiai Haji Abdul Rashid, Ustadz Sulaiman, Haji Maskur selaku pengurus Majelis Dzikir dan Salawat Subuh, Sahibul Bait, Sahibul Makan, Dr. Mia binti Saleh Maruku yang terkenal dengan Marukunya, seluruh jajaran karyawan, karyawati Pujasera Namira, baik itu di Pujaseranya ataupun di Namira Boarding Schoolnya, mudah-mudahan selalu dalam keberkahan dan ridha Allah, amin amin ya rabbal alamin. Ikhwani, saya pengganti dari Ustadz Muhammad Raghib Anwar, mungkin lagi ketiduran. Aduh, ketendi berarti ya. Ya, Habib Abu Bakar langsung ditiduri, Beb. Ya, berarti Ustadz Yanto harus catat berarti. Saya sudah berarti sedang isi sekarang ini. Masuk ke giliran berikutnya. Taib. Saya tadi malam dalam taraweh membaca surat Nahl, An-Nahl. Kita sedikit kaji. 5 menit insyaallah cukup ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasbir. Wah, ini cerita Sobaro ini ya. Wasbir wa ma sabruka illa billah. Wala tahzan alaihim wala taku fi daikin mimma yamkurun. Innallaha ma'al ladzina taqaw wal ladzina hum muhsinun. Wasbir wa ma sabruka illa billah. Sabar repot ya. Sabarnya repot kalau enggak sama Allah. Kalau sabarnya karena Alfi, karena teman, karena fulan, sabar, sabar. Saya diginikan sama Habib Hamzah, sabar. Oh, enggak selesai. Itu sabar di mulut itu. Ya, sama sabar yang jual gurami panggang. Nah, ya. Tapi ketika dibilang sabruka illa billah, sabarnya kita ini harus nyambung sama Allah. Karena ini yang dibilang beratnya sabar ini kalau nggak nyambung. Kalau sabarnya ini nyambung sama Allah, semuanya enteng. Semuanya nggak ada yang repot, semuanya nggak ada yang berat. Karena dibilang ini wala tahzan. Nah, hubungannya di sini. Kita itu nggak boleh sedih. Siapa yang ngelarang sedih? Siapa yang ngelarang sedih? Allah. Wala tahzan. Ini Allah yang bilang, jangan sedih. Mengantum duduk di sini, jangan sedih. Senyumin ada, senyumin saja, kan begitu kan? Karena apa? Di tafsir dikatakan orang yang sedih itu cuma 2 hasilnya. Antum kalau bilang sedih di rumah pasti 2. 1, putus asa, ya, ngalak tampar, ke tower. Nah, ini putus asa nih. Naik sepeda motor tanpa rem napang. Nah, ini sudah yai'as, ini sudah putus asa sudah. Karena apa? Huzn. Di rumah nggak direken sama abah, di rumah nggak direken sama umiknya, sempet keluar ketemu sama temennya, taruhan mari yuk 1 juta napang yuk. Nah, balap. Nah, ini hasilnya apa? Hasilnya huzn. Yang pertama
putus asa. Yang kedua, ghadab, pasti marah. Sompek keluar ke rumah, pasti ngamuk keluar. Antum ada apa, sesuatu yang berat di pikiran antum, pasti bawaannya emosi. Bahasanya Habib Hamzah, kopinya kurang pahit. Nah, gitu kan. Kopinya kurang pahit berarti, ya kan, itu kan. Karena kalau sudah ngamuk-ngamuk berarti butuh kopi yang pahit sudah berarti, ya. Merasakan pahitnya kehidupan, ya kan. Tapi dia bilang, wala tahzan. Saya bilang, ketika huzn kita ini hasilnya putus asa dan ghadab. Cuman dua ini yang dihasilkan dari huzn. Makanya diminta kita sabar. Sabarnya harus ada ketakwaan kepada Allah. Repotnya Beb, monset kalau ndak kena musibah sendiri nyaman pacar ngocak sabar. Nah kan begitu kan. Coba aban tibi saya kening, tak kira ngocak sabar pas tengah arek. Ya kan? Makanya dibilang di ayat berikutnya, bagi orang-orang yang bertakwa, bagi orang-orang yang berbuat baik. Ini akan didapatkan. Makanya saya bilang sabarnya harus sabar tingkat dewa. Sabarnya harus benar-benar. Cereng tak salah numpak sepeda online, saya tambu dari budi, tanah keluar sudah. Ya kan begitu kan? Itu ya. Nah itu. Padahal kalau dibalikin lagi, ya Allah, ini berarti walaupun antum tidak naik sepeda, mon la bejen tambu dari budi, pakun tambu. Ya tapi Ustaz Rohib ini tambu nyaman ya, iya, pas ke sirup ya kan. Itu. Maka ya kawan, pagi hari ini yang terakhir ini sudah. Innamal mu'minuna idza dzukirallah wujilat qulubuhum wa idza tuliyat ayatuh zadatuhum iman wa ala rabbihim yatawakkalun. Balik lagi tawakal. Tadi takwa, ihsan, sekarang ada tawakal lagi. Semuanya bab iman, semuanya bab tauhid sebetulnya. Kapan kita bergetar hati kita ketika dengar nama Allah? Kapan hati kita bergetar? Kapan nambah iman ketika dengar ayat Al-Quran dibacakan? Setiap muqaddimah baca salawat, kapan bertambah keimanan kita? Ketika hati kita bersih, baru ngerasakan nyamannya berzikir. Mau berzikir sambil begini pasti nyaman. Berbeda dengan kita olahraga begini di depannya sasana krida, insya Allah hula payah kepi peluan kepi. Tapi kalau hatinya bersih, zikirnya nyambung, pasti enak. Zikirnya nyambung, maka hasilnya hati bersih. Zikir jadi nyaman karena hatinya bersih, maka paksa berzikir. Enak enggak enak, telan, nikmati. Enggak nyaman masih Beb, nyamankan. Enggak biasa Beb baca tadarus Al-Quran, duduk di musola tekak tak mecah Al-Quran. Kalau kita sudah bisa biasakan seperti itu, insya Allah nyaman. Walaupun gak bisa baca lancar, denger orang baca Al-Quran nyaman. Sekarang karena kita gak lancar bacanya, males duduk di dalam musola, takut dapat giliran. Kalau dikasih giliran, bilang kacamata lupa, kata Mas Aan. Iya. Nah, minimal mau aja duduk di masjid, mau aja duduk di musola. Tahadusan bin ni'mah. Tadi Mas Ani cerita, saya Beb, kalau baca Al-Quran di masjidnya Habib ini, ada Habib Syekh katanya. Habib Syekh ini nggak pegang Al-Quran, tapi Beb, yang saya baca ini apa salah terus Beb. Akhirnya bilang, Beb, ngalah Beb, naku Al-Quran Beb, baca TV Beb. Iya. Karena orang yang punya sedikit hafalan, paling enak ngulangi hafalannya itu sambil dengerin orang baca Al-Quran. Lah saya baca Al-Quran pas ETT jangan gak gelegaan mak jangan banyak salannya kan gara-gara ETT nih kan begitu ya. Nah, tapi itu sudah poin istimewa. Yang lain males mau duduk.
Duduk saja males. Mau iktikaf saja repot, berat. Ini ada orang sudah mau duduk, ini sudah istimewa. Makanya bersihkan hati biar nyaman zikir. Zikirnya enggak tenang. Tenang-tenangkan. Dengan itu dibersihin sedikit-sedikit. Namanya orang ngamplas itu enggak ada yang sekali digus bersih besinya. Mesti digosok pelan-pelan, akhirnya nanti jadi halus dan bersih. Itu saja dari kami. Mudah-mudahan kita semuanya tetap diberi kesabaran, tetap bisa tawakal, makin kuat iman dan takwa kita, hati kita bergetar, hati kita jadi bersih karena zikir, jadi suka dengan berzikir. Mudah-mudahan dikumpulkan seperti ini fid dunya wal akhirah, senang ke semua majlis. Jangan dibeda-bedain. Kalau malam jangan tidur, tinggal dikit 15 hari, tinggal 15 hari, antum tinggal nangisnya kalau nggak melek 15 hari ini. Nanti kita lain Ramadan begadang terus, ya kan? Mumpung Ramadan ini begadangnya. Nggak ada orang larang begadang malam ini kalau Ramadan. Lainnya jangan begadang, katanya Roma Irama Haji Rashid itu yang bisa melanjutkan nanti, ya kan? Nah, itu ikhwani, mudah-mudahan selalu sehat walafiat, tetap jaga kesehatan. Mudah-mudahan kita bisa menuntaskan Ramadan ini dengan husnul khatimah sampai di akhir Ramadan. Walaupun bajunya tak baru, tapi insya Allah hati dan badan kita semua jadi baru insya Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Hadza min yastafikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله آمين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين